Indonesia memiliki berjuta hektar lahan subur untuk pertanian dan perkebunan. Salah satu hasil perkebunan Indonesia yang telah dikenal hingga ke mancanegara adalah tembakau. Usaha tani tembakau merupakan tradisi turun-temurun sejak dulu. Kualitas tembakau sangat ditentukan oleh lokasi penanaman dan pengolahan pasca panen. Akibatnya, hanya beberapa daerah yang memiliki kesesuaian terhadap komoditas ini. Sektor tembakau merupakan salah satu dari 10 industri prioritas Indonesia dan juga berperan dalam menyumbangkan sebagian besar pendapatan cukai pemerintah. Sekitar 200.000 hektar lebih menjadi area lahan tembakau. Tembakau menjadi andalan bagi petani di musim kemarau karena hanya tanaman tembakau yang dapat bertahan. Penghasilan yang diperoleh petani tembakau ketika musim panen tiba sangat menguntungkan, karena harga tembakau setara atau bahkan dapat lebih tinggi dari harga emas. Maka tembakau kadang dikenal sebagai emas hijau. Saya bergelut di dunia tembakau itu kurang lebih sudah 21 tahun. Dan kebetulan merupakan hal yang turun-temurun dari nenek moyang. Saya merasa bangga sekali menjadi petani tembakau. Karena kami rasakan di tembakau itu melebihi penghasilan daripada yang lain. Selama 5 tahun terakhir, industri tembakau mampu menyerap tenaga kerja sebanyak lebih dari 6 juta orang, termasuk petani, sektor manufaktur, penjualan, dan distribusi. Jumlah petani tembakau sendiri mencapai hampir 2 juta orang. Hasil perkebunan Indonesia lainnya yang juga terkenal adalah cengkeh. Cengkeh merupakan tanaman asli Indonesia. Sebagian besar digunakan sebagai bahan utama rokok kretek khas Indonesia. Lahan perkebunan cengkeh terutama terdapat di 4 pulau, yaitu Sulawesi, Kepulauan Banda, Jawa, dan Sumatera. Sebagian besar lahan perkebunan cengkeh dimiliki oleh petani. Area yang dimiliki oleh pemerintah dan perusahaan swasta sangat sedikit. Saat panen tiba, dari satu pohon cengkeh saja, petani akan memperoleh sekitar Rp500.000. Saat menunggu masa panen maupun ketika panen cengkeh, akan membuka lahan pekerjaan yang cukup banyak. Banyak petani mempercayakan pekerjaan membersihkan rumput dan merawat cengkehnya kepada pekerja tani saat menunggu panen. Biasanya dalam 1 hektar lahan akan dikerjakan oleh 20-30 orang. Bila panen tiba, maka akan ada serentetan aktivitas panen dimulai dari persiapan hingga penjualan. Orang-orang yang dibutuhkan akan memenuhi panggilan panen ini meliputi pemetik, pemisah bunga dari tangkainya, pemungut cengkeh, dan lainnya. Tembakau dan cengkeh merupakan bahan baku pokok dalam pembuatan rokok kretek. Rokok kretek merupakan produk khas Indonesia dan menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia. Dari seluruh rokok yang beredar di pasar Indonesia, lebih dari 90% merupakan rokok kretek. Keunikan dari rokok kretek asli Indonesia atau clove cigarettes ini, selain cita rasanya yang khas, adalah proses pembuatannya yang masih memanfaatkan tangan pengrajin handmade. Oleh karena itu, ratusan ribu tenaga kerja terserap di industri rokok ini. Sebagian besar merupakan buruh yang bekerja sebagai pembuat atau pelinting rokok kretek. Produsen rokok kretek di Indonesia mencapai ratusan, mulai dari produsen lokal hingga merek besar. Keberadaan industri rokok menimbulkan efek berantai ekonomi yang sangat signifikan. Meskipun industri tembakau terbukti besar kontribusinya dalam pendapatan negara dan menyerap banyak tenaga kerja, namun tetap mengalami banyak tekanan dari berbagai pihak. Alasan utamanya adalah karena dampak negatif rokok bagi kesehatan. Ditandai dengan adanya jalur perdagangan rokok, perda, dan peraturan pemerintah. Padahal pemerintah telah mengatur dengan tegas mengenai industri tembakau ini. Munculnya kontroversi ini mulai mempengaruhi eksistensi industri hasil tembakau di Indonesia. Kontroversi tersebut meresahkan petani tembakau, cengkeh, dan tenaga kerja atau buruh pabrik setempat. Ya khawatir Pak, jangan ditutup Pak. Ini
pabriknya aja ini sudah Sabtu Minggu kerja, 2 minggu enggak, Pak. Untuk melestarikan industri tembakau di Indonesia, Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia atau AMTI dibentuk tanggal 25 Januari 2010 di Jakarta. Organisasi independen ini didirikan atas kesepakatan berbagai pihak. Di antaranya adalah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia, Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia, PT HM Sampurna Tbk, dan Indonesia Tobacco Association. AMTI juga didukung oleh organisasi profesi lainnya, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Pemuda Tani HKTI. Searah dengan perjuangan dan perjalanan AMTI, AMTI juga memperoleh dukungan dari Mitra Produksi Sigaret Indonesia, Forum Masyarakat Industri, Asosiasi Perusahaan Rokok Sidoarjo, Asosiasi Pedagang Tembakau Nasional, dan Smokers Club Indonesia. Saat ini, AMTI gencar mengkampanyekan pentingnya industri tembakau Indonesia melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik. Regulasi itu harus berimbang ya. Dalam hal RPP misalnya, saya sepakat bahwa RPP itu untuk melindungi mereka yang tidak merokok, tapi aturan itu tidak boleh mematikan industri, tidak boleh mematikan petani tembakau dan stakeholdernya. Selain itu, AMTI juga aktif memberi masukan kepada pemerintah mengenai regulasi industri rokok agar menyeluruh dan seimbang. AMTI menolak pasal 9 dan 10 FCTC karena mengancam keberlangsungan kretek sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. AMTI menolak rekomendasi pasal 17 dan 18 FCTC tentang konversi tanaman tembakau. Selain partisipasi aktif dalam memperjuangkan regulasi yang adil dan berimbang, AMTI juga secara rutin melakukan beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan.